الحمد لله الذي شرفنا بخاتم النبيين إذ كنا خير أمة أخرجت للعالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب عظيم صدق الله العظيم صدق النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Pertama-tama marilah sama-sama kami panjatkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang senantiasa memberikan kepada yang membantu nikmat sehat badan, umur panjang, dan juga nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat ihsan. Sehingga dengan nikmat-nikmatnya kita dapat hidup di atas permukaan bumi yang fananya dengan aman, damai, bahagia dunia dan akhirat. Selalu dan selalu marilah sama-sama memanjatkan, menghadiahkan pada penghulu alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat berjasa kepada kita sebagai umatnya, yang telah memperkenalkan agama, yang telah memperkenalkan Tuhan yang berhak disembah, yang dimana sebelumnya kita tahu bahwa umat pada waktu itu sangat jahiliyah, tidak kenal mana debu kepada Allah. Mereka menyembah patung berhala, mereka berperangai berakhlak seperti akhlak binatang, sehingga dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita dapat berakhlak, kita dapat mengenal Allah, kita dapat beribadah dengan baik. Di mana nikmat ini, nikmat ibadah, nikmat keimanan, nikmat akhlak, itulah nikmat yang sebenarnya, itulah nikmat yang kekal abadi, itulah nikmat yang membawa kita bahagia hidup di dunia dan di akhirat. Sebagai bukti rasa terima kasih kita kepada Rasulullah, maka kita disarankan, dianjurkan untuk banyak-banyak selawat kepadanya dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan juga selawat dan salam kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian, dan kepada ulama-ulama pewaris beliau hingga hari kiamat, yang sama-sama kita muliakan Abuya, dan juga kepada abu-abu, para tentu, imam, khatib dan bilal, kepada seluruh jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Sidang jamaah yang dirahmati Allah,
Allah sangat sayang kepada kita. Allah sangat cinta kepada kita. Wallahu ra'ufun bil ibad. Allah yang sangat penyayang kepada hamba-Nya. Wa kana bil mu'minina rahimah. Adalah Allah itu dengan orang-orang yang beriman sangat penyayang. Sedang jamaah yang dirahmati Allah, Allah bukan hanya menciptakan kita, tetapi Allah menurunkan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Allah mengutus Rasul untuk mengingatkan kita kembali kepada janji kita semula ketika kita berada di alam zuhur, di alam arwah, di mana kita tahu ketika Allah mengeluarkan ruh kita dari sulbi Nabi Adam, lalu Allah bersaksikan kebesarannya, Allah bersaksikan sifat jalal dan jamalnya kepada ruh ini semua. Lalu Allah berfirman, Akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain-Mu. Lalu ruh kita menjawab, Alastu bi rabbikum? Ruh kita menjawab, Qalu bala, syahidah. Ya, Engkaulah Tuhan kami, kami naik saksi. Ketika kita sedang diciptakan dalam alam jasad sekarang, bertubuh kasar, gedanyokan kepada janji yang hanya berjanji pada makhluk ini. Kita berjanji bahwasanya Allah itu Tuhan kita, tidak ada Tuhan selain Allah. Tetapi setelah kita berada di alam dunia ini, kita semakin jauh dengan Allah. Maka tanda kasih sayang Allah kepada kita yang membantu, Allah turunkan Al-Quran, Allah utus Nabi untuk mengingatkan kembali, untuk membawa kembali kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, Allah mengutus Nabi sebagai uswah bagi kita. Allah mengutus Nabi sebagai utusan kita. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada bagimu pada diri Rasulullah itu uswah hasanah, ikutan yang baik. Apa yang kita ikuti daripada Rasulullah ini? Perbuatannya, perkataannya, dan hal hatinya. Siapa yang ingin dicintai oleh Allah, maka ikutilah Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukum. Jika kamu ingin dicintai oleh Allah, maka ikuti aku, kata Nabi. Sungguh engkau dicintai oleh Allah. Man ata'ani faqad ata'allah, man asani faqad asallah. So yang patuh baklun kepada Nabi, so yang mintilun, maka sungguh dia patuh kepada Allah. Barang siapa so yang maksud durhaka kepada Nabi, maka sungguh dia durhaka maksud kepada Allah. Maka uswah yang ada pada diri Rasulullah, perkataannya, kita tahu Rasulullah tidak pernah berkata yang haram, Rasulullah tidak pernah berkata yang makruh, Rasulullah tidak pernah berkata yang mubah. Kalaupun pernah Rasulullah berkata yang mubah, itu hanya tasyrik saja, hanya syariat saja. Perkataan Rasulullah berkisar antara wajib dan sunnah. Apapun yang Allah ucapkan, apapun yang Rasulullah ucapkan, itu tidak jauh, tidak lari dari ucapan yang wajib dan ucapan yang sunnah. Perbuatan Rasulullah, Rasulullah tidak pernah melakukan yang haram, Rasulullah tidak pernah melakukan yang makruh, Rasulullah tidak pernah melakukan yang mubah. Kalau ada itu hanya tasyrik saja. Perbuatan Rasulullah berkisar antara wajib dan sunnah. Apapun yang Rasulullah lakukan,
tidak berkisar selain daripada wajib dan sunnah. Dan yang kita ikuti lagi itu apanya? Hal hatinya. Bagaimana sambutan hatinya kepada Allah? Bagaimana dia sungguh tidak suka kepada dunia ini? Seperti kita ketahui, sidang jamaah yang dirahmati Allah, di dalam kitab Al-Barzanji pernah disampaikan, wa rawadatul jibal bi an takuna lahu dhahaban fa'aba. Pernah suatu ketika Allah menawarkan kepada Rasulullah gunung-gunung yang ada di kota Mekah tersebut menjadi emas, dan dia akan pergi bersama engkau ya Rasulullah kemana pun engkau pergi. Tapi Rasulullah menjawab apa? Ya Jibril, dunia ini adalah kampung bagi orang yang tidak punya kampung di akhirat. Harta benda dunia ini adalah harta benda bagi orang yang tidak punya harta benda di akhirat. Harta benda dunia ini dikumpulkan, dicari, dikejar oleh orang-orang yang kurang akalnya. Maknanya apa? Orang yang beriman gampang nih ke dunianya. Dunianya sebagai singgahan. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Adalah engkau di dunia ini bagaikan perantau, au amira sabil, atau hanya sebagai orang yang melewati jalan saja. Tanya kon kampung tanya dunia. Orang yang beriman kampungnya di akhirat. Harta benda dunia ini bukan harta bendanya dunia, bukan harta bendanya orang yang beriman. Kenapa? Karena semua ini tunggal. Harta benda orang yang beriman itu adalah iman dan amal saleh. Kenapa? Karena inilah yang teman setia yang selalu menemani kita dari udip dan nyawa hingga singgung dan nyawa Allah Subhanahu wa taala. Iman dan amal saleh. Harta benda orang yang beriman bukan dunia. Harta benda orang yang beriman itu adalah iman dan amal saleh. Dan dunia ini dikumpulkan oleh burung-burung yang kurang akalnya. Makanya dikatakan oleh Abu Bakar Siddiq, burung yang paling cerdik adalah burung yang takwa. Kenapa? Karena sedikit modalnya banyak pahalanya, sedikit modalnya banyak labanya. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, hal hati Nabi tidak cinta kepada dunia. Allah tidak melarang kita yang memiliki dunia. Bahkan Allah dalam hadis qudsi menyampaikan bahwa, hai hambaku, aku ciptakan dunia ini untukmu, tapi aku ciptakan kamu untukku. Kepegahnya Allah dalam hadis qudsi, hai hambaku, aku ciptakan dunia ini untukmu, sesuai dengan ayat dalam Al-Quran, wa khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Aku menciptakan Allah apa yang ada di muka bumi ini untuk kalian. Tapi ingat, aku ciptakan kamu untukku, sesuai dengan ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah. Maka bodoh bagi kita, kurang akal kita, seperti apa yang disampaikan oleh Nabi tadi. Kita lalai dengan sesuatu yang memang diciptakan dia itu untuk kita, tapi kita melupakan kita diciptakan untuknya. Kita lupa kepada Allah, kita lalai kepada harta benda dunia ini. Ini sebuah kebodohan. Agama tidak melarang kita berpangkat tinggi, agama tidak melarang kita menjadi orang kaya, agama tidak melarang kita menjadi orang yang berpengaruh, tapi agama gendanya melarang kita lalai, hati kita tersangkut kepada dunia ini.
sehingga mendahulukan dunia ketimbang Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dicela oleh Allah. Maka uswah inilah yang kita ikut. Perbuatan Nabi, perkataan Nabi, hal-hal Nabi. Dalam tasawuf disampaikan yang dimaksud dengan perbuatan, perkataan syariat Nabi, perbuatan tarikat Nabi, hal-hal Nabi, hakikat Nabi yang membuahkan makrifat. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, kita sering mengatakan Nabi itu sebagai uswah kita, ikutan kita, tapi dalam pelaksanaan sehari-hari kita lebih mengikuti orang-orang kafir. Kita lebih memandang agama ini berhasil dengan jalan-jalannya orang kafir, orang-orang fasik. Padahal Allah, Nabi telah mengatakan di dalam ayat dan dalam hadis, siapa yang ingin kaya maka hendak dia zuhud. Siapa yang ingin kuat maka hendak dia bertakwa. Agama kita ini sudah lengkap. Agama kita nyonya lengkap. Kadang-kadang kita minta agama lain, dengan mana kita cari teori-teori lain yang bukan berdasarkan agama kita sebagai panutan kita. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. So yang mencari selain Islam sebagai agamanya, so yang mencari selain Islam sebagai yang mengatur hidupnya, fala yuqbala minhu, maka dia tidak akan diterima. Fa huwa fil akhirati minal khasirin, dia nanti di akhirat daripada orang-orang yang rugi. Kadang-kadang kita mendasarkan kehidupan kita itu bukan lagi kepada agama kita. Kadang-kadang yang menjadi panutan kita itu orang-orang yang cinta dunia, orang-orang yang fasik, kuring-kuring yang berorang mati. Wala ti'man aghfalna qalbahum an dzikrina. Jangan sekali kamu taati, kamu patuhi uring-uring yang kamu lalaikan hati mereka daripada mengingat kami. Wattaba'a hawahu, dan mereka itu mengikuti keinginan hawa nafsu mereka. Wa kana amruhum furutan, urusan mereka itu sia-sia. Maka hendaknya orang yang beriman, so yang menjadi panutan ini, so yang tamadeh abadi, tidak lain Allah, Rasul, dan ulama-ulama sufi. Dan yang Allah dan juga belum kenal. Saya yakin ini saya belum kenal saya kepada Allah. Kalau tanya kenal kepada Allah, sungguh tanya dari lebih dalam hidup. Kalau tanya kenal Allah dengan sebenar-benar kenal, sungguh kenanya anak bisa dengar. Sungguh tanya anak lebih dari hidup. Tak buat lebih wajarnya untuk beribadah. Tapi belum kenal kepada Allah. Tanya anak kenal Rasulullah, anak kenal, dan tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Siapa juga? Inilah ulama-ulama pewaris Nabi yang dikatakan dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah daripada golongan hamba Allah adalah para ulama. Ulama mana? Abdul Samad Falimani menjelaskan, ulama yang berkumpul padanya ilmu syariat dan ilmu hakikat. Ulama yang ada padanya syariat dan hakikat. Inilah ulama yang takut kepada Allah. Inilah ulama yang menjadi panutan kita. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, maka uswah yang ada pada diri Rasulullahnya, so yang bisa mengikuti. Inilah sambung ayat, liman kana yarjullah, bagi orang-orang yang mengharapkan Allah. Di dalam tafsir disambung lagi, dan juga bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Orang-orangnya yang bisa mengikuti perbuatan, perkataan, dan hal-hal di Nabi. Nah, rasa takut kepada Allah, nah, rasa harap kepada Allah. Kapan itu rasa takut dan harap itu ada di dalam batin kita? Inilah kita belajar dengan pengajaran ihsan. Karena agama genanya hanya cukup dengan iman dan Islam itu. Agama genanya menjalani Islam itu mesti dengan ihsan.
menjalani agamanya mesti menjalani iman itu mesti dengan ihsan. An-ta'budallah ka'annaka tarah. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Kalau engkau tak mampu, fa'ilam takun tarah fa'innahu yarah. Yakinkan saja engkau dilihat olehnya. Di dalam dalam melakukan Islamnya, patuh perintah, menjauhi larangan, dan sembahyang. Kalau kita tak mampu menyaksikan kebesarannya, sifat kasih sayangnya, di dalam paling banyak yang kita dilihat oleh orang yang sangat berkuasa. Kita dilihat oleh yang sangat berkasa hadapannya. Kapan-kapan bisa saja kita lihat 13 tahun, 17 tahun yang lalu tsunami, tidak terbayangkan oleh kita bagaimana kebesaran Allah, keperkasaan Allah dalam satu detik saja ribuan. Jadi untuk mendapatkan rasa harap dan takut, kapan itu kita ada harap dan takut? Bila cahaya kebesarannya, cahaya keperkasaannya yang tampung lama dirinya, terasa dengan kibar kehebatan Allah. Padahal hanya bisa mengharap kepada Allah bila sifat jamalnya, sifat kasih sayangnya begitu besar kepada kita. Sayang dan Allah baginanya melebihi daripada sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Seperti yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar, pada satu waktu Nabi didatangi oleh tawanan-tawanan perang. Tiba-tiba dalam tawanan perangnya ada seorang ibu mencari anaknya. Dalam tawanan perangnya seorang ibu mencari anaknya. Setelah sekian lama dia mencari, ditemukan olehnya, dipakai, dibalut, hidup ini. Waktu Nabi melihat seorang ibu mencari anaknya dan mendapatkannya dan dia memeluknya, ditanya oleh Nabi kepada sahabat, "Hai para sahabat, bagaimana menurut kalian? Adakah ibu ini tega dia mencampakkan anaknya ke dalam kobaran api?" Beliau kepada sahabat, "Tidak, mak dia sangat sayang kepadanya." Wahai sahabat, ketahuilah sayang Allah kepada hambanya melebihi daripada sayang ibu ini kepada anaknya. Allah sangat sayang bagaimana? Ketika kita melihat terasa lambat dan sifat kasih sayangnya, maka timbul harap kita kepadanya. Kapan itu ada rasa harap dan takut lambat dia katanya? Tanya berpegang mendong takut bahwa Allah Ta'ala, tapi kenyataan kita masih melakukan perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan yang haram. Kapan? Ketika nafsu tanya yang tak bersih, ketika nafsu tanya yang tak mutmainah, ketika nafsu tanya yang handali sifat wujud dan ria, ketika itu kita bisa menyaksikan kebesaran kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, untuk mendapatkan nafsu mutmainnahnya, yang anak tawar-menawar, lojit nafsu lawamah dan mana? Karena sekurang-kurang nafsu yang sempurna adalah mutmainnah. Inilah yang lagi digalakkan oleh majelis tauhid tasawuf. Karena untuk mendapatkan nafsu mutmainnahnya, dan yang pernah takut dalam kitab Sirus Salikin disampaikan, sealim apapun seseorang, sebanyak apapun ibadahnya, dia hanya mampu merubah nafsunya itu dari amarah ke lawamah. Dia hanya mampu merubah nafsunya dari amarah ke lawamah. Lawamahnya mantul nafsu jelek. Orang yang memahami menjalankan tarikat sufi, orang yang mengamalkan tasawuf, mereka awal perjalanan nafsu mereka itu adalah lawamah, ujungnya adalah mutmainnah. Jadi untuk mendapatkan mutmainnah ini tidak bisa kita dapat dengan buku. Kita belajar di internet, kita hafal, tidak. Karena ilmu kami ini itu daripada
bikhidmati, dengan pelayanan kepada tokoh-tokoh mereka, kepada tokoh-tokoh sufi. Ilmu kami ini dari dada ke dada, dari tarbiyah seorang syekh. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, kalau seandainya nafsu dan kamu mutmainnah, tentu kita mendapatkan nafsu mutmainnah itu dengan menjalani tarikat. Menjalani tarikat itu pasti dengan mempunyai ilmu dan juga di bawah seorang bimbingan seorang syekh. Baru kita mendapatkan nafsu mutmainnah. Baru Rasulullah itu menjadi uswah bagi kita. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, begitu sayang Allah bahkannya diutus Rasulullah, diturunkan Al-Quran agar kita bisa kembali kepada janji kita, agar kita bisa memaknai segala sesuatunya adalah hasil perbuatan, bekas perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka agama katanya bukan hanya sekedar Islam, bukan hanya sekedar iman, tapi lebih dari itu, pelaksanaannya itu dengan menggunakan ihsan. Banyak kita lihat orang yang sembahyang, tapi semakin dia sembahyang semakin lebih sayang. Kam min musallin laisa min salatihi illa ta'at. Berapa banyak orang yang sembahyang tidak didapatkan dari sembahyangnya itu kecuali hanya kepayahan atau kam min saimin. Berapa banyak orang yang puasa laisa lahu min siyamihi illa ju'i wal atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak dia dapat dari puasanya itu kecuali hanya haus dalam makna bermakna. Kenapa? Karena puasa yang dia lakukan, karena sembahyang yang dia lakukan tidak dibarengi dengan ihsan. Berapa banyak orang yang beriman, yang mengakui Allah, yang mengakui rezekinya dari Allah, dia mengakui segalanya datang dari Allah, tapi berapa banyak mereka bergantung harapnya kepada manusia. Mereka lebih takut kepada manusia, mereka lebih harap kepada manusia. Ini kenapa? Karena tidak ada keimanan yang dibarengi dengan ihsan. Maka inilah apa yang disampaikan oleh Abu Ya, ihsan ini, tasawuf ini, kesufian ini adalah ruh daripada Islam dan iman. Menyolatkan Islam benar, menjalankan syariat benar, sembahyang, puasa dan sebagainya saja tidak dibarengi dengan ihsan, sembahyang hanya tanpa ruh, tidak membuat, tidak istilah inna salata tanha 'anil fahsya'i, karena bisa mencegah sembahyang hanya daripada perbuatan keji dan murka. Dan juga keimanan katanya menyohana dalam hati kita yang merasa dilihat, atau hanya dalam hati kita melihat kebesaran Allah. Iman katanya tidak ada ruh. Mulut kita saja kita mengatakan beriman kepada Allah, tapi kita lebih percaya kepada selain Allah, lebih mengambil peraturan-peraturan dari agama-agama yang lain, lebih kita menjadikan pemimpin orang-orang yang sudah Allah lalaikan hati mereka daripada milik Allah. Sedang jamaah yang dirahmati Allah, dan juga bagi siapa Rasulullah ini menjadi uswah, bagi orang yang takut hari akhirat, orang yang mengharap hari akhirat, menanyakan dan kewajiban hari akhir, Padang mahsyar, ribuan tahun kita berjalan, matahari didekatkan, tanahnya diganti dengan tembaga, panas dari atas, panas dari bawah, dan menangis air mata kita, membenamkan, menenggelamkan kita. Itu kadang-kadang cerita yang lagi-lagi hai kamola kene. Memang ini bukan perkara akal. Azab kubur kujiban ini bukan perkara akal. Kita mau menjual kubur ini bukan perkara akal. Ini perkara iman. Ini perkara iman. Azab kubur itu perkara iman. Pada mahsyar itu perkara iman, tidak bisa dijangkau oleh akal. Kadang-kadang ada yang lagi hanya mengukur dengan akal. Anak mungkin setiap dongeng belakang. Ini yang menyampaikan ini azab kubur, nikmat
kubur, mahsyarnya yang menyangkut bagaimana Nabi. Seolah yang terpatih selain daripada Nabi, seolah yang terpatih daripada Allah. Dan kita pegang yang paling benar katanya Allah. Setelah itu Nabi, setelah itu para wali-wali. Kenapa wali-wali? Karena ilmu mereka, ucapan mereka itu tumbuh daripada amal yang baik. Bukan ucapan mereka itu tumbuh daripada ilmu perdebatan. Ulama sufi itu apa yang mereka ucapkan itu keluar daripada amal yang saleh. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, tanya dan tunggu, baca cerita yang disampaikan oleh Rasulullah di dalam kitab-kitab dan kitab-kitab hadis, bagaimana itu mahsyar, bagaimana kalau orang itu beramal saleh, bagaimana orang itu kalau seandainya maksiat, apa yang mereka dapatkan. Jadi ada rasa harap menyaksikan yang baik-baik itu seolah-olah nyata, menyaksikan azab kubur itu seolah-olah kita saksikan dan kita rasakan. Itu untuk merasakannya itu tidak lain dengan pengamalan ihsan ini. Baru bisa Rasulullah itu menjadi uswah hasanah. Dan yang terakhir, Rasulullah itu menjadi uswah bagi kita kapan? Wa dzakarallaha katsiran. Bagi burung-burung yang berlatih, bagi burung-burung yang berzikir. Kenapa? Al-Ajib Al-Muslim mengatakan di dalam kitabnya, amalan yang paling besar yang didapatkan buahnya di dunia dan di akhirat adalah zikir. Apa itu buah zikir? Nur yang Allah campakkan ke dalam batin kita, ke dalam hati kita, yang dapat melekatkan sifat-sifat nafsu tercela. Seperti apa yang disampaikan oleh Nabi, likulli syai'in isqalah. Tiap-tiap sesuatu itu ada pembersihnya, pembersih hati zikrullah. Dan zikir itu adalah jalan yang cepat untuk bertemu dengan Allah. Sedang jamaah yang dirahmati Allah, zikir yang dimaksud adalah zikir tarbiyah dari seorang guru. Zikir yang dimaksud adalah zikir taraki, zikir untuk membersihkan nafsu, bukan zikir hasanah. Kalau nama la ilaha illallah mudah la ilaha illallah banyak itu zikir hasanah. Tapi zikir yang dimaksud zikir taraki, bagaimana benarnya bisa berubah karena tabiat nafsu danyonya galak kepada maksiat dan lalai. Siapapun kita, kecuali para nabi dan rasul, siapapun kita, tabiat nafsu danyonya suka kepada maksiat dan lalai. Maka kita berzikir, ya Allah, dengan berzikir itu berubah galak kepada dunia ya Allah, supaya galak kepada Engkau ya Allah, mengubah sifat-sifat yang jelek yang mengalami di dunia. Berzikir kita itu untuk merubah sifat nafsu yang jelek dari amarah ke lawamah, lawamah ke mulhamah, mulhamah ke mutmainnah, paling kurang mutmainnah. Penyembahan nama. Kenapa pada agama kita? Inilah tanda orang-orang yang tercela, orang-orang yang hina. Mereka dunia ini supaya apapun dia bisa melakukannya. Tapi agama ini bukan makanan kami. Ini sebuah kebodohan. Ini bukan makanan kamu, jangan mampu kamu. Ketahuilah bahwa cingong di akhirat hanya menyesal. Man mata illa huwa nadam, kata Nabi. Tidak ada orang yang mati kecuali ia mati dalam keadaan menyesal. So mantap mati, dia mati dalam keadaan menyesal. Urung kafir mati, urung maksiat mati, menyesal dia. Kenapa dia tidak beriman dahulu? Kenapa dia taubat dahulu? Menyesal. Urung mukmin, urung taat mati juga menyesal. Kenapa saya tidak menambah taat saya? Kenapa saya tidak menambah keyakinan saya, keimanan saya, ketaatan saya? Yang beriman itu ketika mati juga menyesal. Orang yang beriman itu nanti di akhirat menyesal di atas satu waktu, di atas satu detik, di mana pada detik itu dia tidak ingat Allah.
di akhirat ketika dihitung dinampakkan lagi CCTV-nya apa yang dia lakukan di kehidupan dunianya. Nah, sabawate wali kalau CCTV-nya dalam gambaran kehidupan dia di dunia itu ada satu waktu yang dia tidak mengingat Allah, dia menyesal atas waktu itu, menangis di atas waktu itu. Sedang jamaah yang dirahmati Allah, maka mari mantongna umum bejuk oleh Allah Subhanahu wa taala bagusnya tak pakai di umur ini ya, untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Kita boleh bekerja apapun, tapi hati kita bukan kepada kerja. Hati dan hal bukan kerja itu yang memberikan kita rezeki. Bukan pekerjaan kita, bukan usaha kita yang mencuri rezeki dan yakinnya itu hanya sebab tadi. Berapa banyak Allah berikan rezeki kepada orang yang tidak ada kerja. Urung bunga udeng jadi kerja hanya guna. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, maka dikatakan oleh Ibnu Athaillah, berapa banyak orang yang panjang masanya tapi sedikit faedahnya. Berapa banyak orang yang sedikit masanya tapi banyak faedahnya. Dengan makna banyak orang yang umurnya panjang tapi faedah umurnya bacot keren. Umurnya 70 tahun tapi faedah umur itu 10 tahun. Berapa banyak yang umurnya panik, umurnya 20 tahun atau umurnya 50 tahun, tapi faedah umurnya yang banyak. Umurnya 50 tahun, tapi ibadat isi bobot umurnya itu 30 tahun. Ada orang umur 70 tahun, tapi bobot umurnya itu hanya 10 tahun. Dengan apa kita bobotkan umur kita ini? Dengan amal ibadah. Dengan apa kita bobotkan umur kita ini? Dengan banyak-banyak kita mengingat Allah. Karena mengingat Allah ini dapat mencegah kita daripada melakukan yang mudah, dapat menyemangatkan kita untuk beribadah kepadanya. Kenapa? Karena kita mengingat tentunya Allah. Kita mengingat orang yang sangat berkuasa bagi orang, kita mengingat orang yang sangat sayang bagi. Maka semangat kita untuk melakukan ibadah. Maka ibadah ini bukan menjadi kewajiban kita, tapi ibadah ini menjadi kebutuhan kita. Tapi kalau kita tak kenal kepada Allah, ibadah ini kewajiban, terasa berat. Tapi kalau kita kenal kepada Allah, merasakan keberadaan Allah dapat kita, merasa kita dilihat, maka ibadah ini menjadi kebutuhan. Sakit boleh dan keluar dari mana semuanya. Inilah yang dikembangkan, diajak kepadanya oleh Abuya, diajak kepadanya oleh Majelis Tauhid Nasional supaya agama menjadi kebutuhan, supaya agama syariat ini bagus, betul-betul kamu ikhlas karena Allah, bukan karena makan jabatan, bukan karena dunia, bukan karena suka. Dan ibadah semata-mata tanya selaku hamba yang tidak yang dhaif mana, yang hana harga sama sekali, sebagai penghambaan kepada yang Malikul Ma'bud, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa. Sedang jamaah yang dirahmati Allah, bagaimana engkau meminta balasan amal, padahal amal yang engkau lakukan itu juga hadiah Allah kepadamu. Ya Allah, kalau semayang, ya Allah, kalau puasa, ya Allah, menunjukkan balasan imbalan pahala. Bagaimana engkau minta pahala kepada Allah, sementara amal yang kamu lakukan itu juga Allah yang beri. Hanya daya upaya untuk melakukan amal ibadah, hanya daya upaya. Untuk meninggalkan maksiat, hanya daya upaya. La haula wala quwwata illa billah. Bantu kita juga bantu dah. Sehat hanya gejolak, ibadah hanya gejolak. Maka kita beribadah bukan meminta imbalan. Siapa yang beribadah untuk minta imbalan itu bodoh namanya. Itu sama dengan orang yang kurang akal. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, hanya beribadah semata-mata ikhlas karena kita selalu hamba, karena Dia sebagai Tuhan kita, bukan karena dunia makan jabatan, bukan karena surga. Karena kita tahu dunianya, sedang jamaah yang dirahmati Allah, dikumpulkan semua kemewahan dunianya dibandingkan dengan surga tidak sebesar sayapnya pun harganya. Dikumpulkan kemewahan akhirat, kemewahan surganya, dari bidadarinya, dari mahliganya, dari permata iklannya, dikumpulkan semua kemewahan surga
surganya dibandingkan dengan lezat menyaksikan zat Allah di surga, tidak sebesar sayapnya ukur keindahan daripada surga. Maka bodoh bagi kita kalau hanya beribadat untuk mendapatkan surga, hanya beribadat apalagi untuk mendapatkan dunia. Kita beribadat hanya mencari redha. Aku redha ya Allah. Dan itu juga di Rabi'ah Adawiyah, saya redha. Kalau engkau redha kepada saya siap masuk neraka. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, inilah poin tasawuf, mengajak kepada agar menjadikan agama ini sebagai kebutuhan mereka, mengajak hanya beribadah itu semata-mata ikhlas karena Allah, memperbagus ibadat kenanya, memperbagus Islam kenanya, memperbagus akidah kenanya, memperbagus iman kenanya. Inilah dengan jalan ihsan. Mudah-mudahan kenanya membantu dapat bantuan amunah dari Allah, mengistiqamahkan kenanya dalam ajaran yang hak. Amin amin ya rabbal alamin. Di mana ada kesalahan dan buat dan baik dan itu. Alhamdulillah.